Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, selalu menantikan video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena supportan, dukungan, dan semangat dari Anda selama ini yang telah menjadikan channel ini berkembang sampai detik ini gitu. Jadi makanya saya itu setiap di awal video itu selalu ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya gitu loh. Karena kalau dilihat lagi ke belakangnya, ya channel ini nggak ada apa-apa gitu loh. Ya jadi karena supportan, semangat dari Anda semuanya yang terus memberikan perkembangan bagus buat channel ini gitu loh ya. Oke. Jadi ini seperti judul video yang Anda lihat hari ini, yaitu gagal bayar pinjol, ganti nomor itu mengamankan kontak kita. Ya. Jadi ini ada satu pertanyaan dari teman juga ya, tapi via Facebook di sini. Via Facebook dia bertanya sama saya, benar nggak ya kita ganti nomor ketika galbay itu bisa menyelamatkan kontak-kontak kita dari teroran, mungkin ya, teroran, serangan dari debt collector atau tekanan dari debt collector. Dan ini yang mau kita bahas hari ini ya. Selalu hadir di channel Solusi Utang, saya selalu memberikan atau selalu mengucapkan lah terima kasih lah yang sebesar-besarnya ya. Oke, ganti nomor HP saat gagal bayar pinjol, kontak menjadi aman ya. Ini ada satu pertanyaan ya, atau saya juga bingung ini, entah ini pertanyaan atau sebuah pernyataan atau kayak mana ya, saya juga bingung. Tapi saya coba munculkan di sini, atau kalau enggak pokoknya di layar ini saya coba munculkan, tapi nama orangnya saya sensor ya. Di sini dia bertanya sama saya gini, tapi bukan sama saya juga ya, dia bertanya itu di grup Facebook Solusi Utang. Tapi karena Solusi Utang itu milik saya sendiri, otomatis dia bertanyanya di grup itulah ya. Jadi saya mencoba gitu loh, karena saya takut kalau saya tidak membahas ini, takutnya logika Anda itu bisa tenggelam dengan sendirinya, sehingga yang aneh-aneh mulai bermunculan gitu loh ya. Jadi Anda itu kelihatan seperti orang bodoh gitu loh ya, yang pada dasarnya Anda tahu bahwa itu tidak akan mungkin terjadi. Tapi karena logika tadi yang sudah mulai tenggelam ya, pemikiran yang sehat tadi situ sudah mulai memudar, sehingga Anda menunjukkan suatu kebodohan di depan orang banyak gitu ya. Oke, gini, Anda lihat aja di layar itu. Kalau kita ganti nomor HP saat galbay, apa kontak-kontak di ponsel kita udah disadap sama pinjol ya, ataukah hanya kontak darurat ya? Menurut Anda, ayo bantuin jawab. Dia bertanya seperti itu. Kalau kita ganti nomor HP saat galbay ya, kita ganti nomor HP saat gagal bayar ya, apakah kontak-kontak di ponsel kita udah disadap sama pinjol ya? Saya nggak tahu nih apa gerangan yang terjadi sama si penanya ya, atau orang yang bertanya ya. Dia bertanyanya seperti jadi pertanyaan dia seakan di sini tidak memiliki logika sama sekali, tidak memiliki daya ingat sama sekali gitu loh. Saya juga bingung apa yang terjadi sebenarnya. Kenapa tiba-tiba pertanyaan ini mulai bermunculan lagi? Dan di sini juga lumayan loh, dilihat sampai jangkauan postingan dia itu sampai 2077 orang ya, dan sampai dikomentari 23 orang di grup itu. Orang yang melihat 2077 orang. Kebayang gak itu ya? Kalau semua 2000 orang itu melihat postingan dia dan meyakini dengan sebuah postingan itu, ini bisa kacau ini ya. Jadi saya rasa ini berpengaruh gitu loh, makanya saya ambil judul ini gitu loh ya. Sebenarnya gini, dia bertanya gini, kalau kita ganti nomor HP saat galbay, apa kontak-kontak di ponsel kita sudah disadap sama pinjol? Coba Anda ingat lagi, waktu Anda mendownload aplikasi pinjol, Anda download ini. Habis itu izin akses apa yang paling pertama mereka minta? Setelah izin akses itu
Pokoknya dia pasti meminta izin akses lock lah, atau akses panggilan masuk, panggilan keluar, kontak, SMS, galeri. Ya, itu mereka minta aksesnya, akses buat masuk ke smartphone Anda. Dan Anda mengizinkan. Kalau kita tidak mengizinkan salah satu dari yang mereka minta, itu aplikasi tidak akan bisa terbuka. Ya, makanya saya bilangin, ini pertanyaan ini memang dia benar-benar lupa, benar-benar tidak tahu, benar-benar tidak ingat, atau kayak mana. Ya, jadi kalau ada pertanyaan seperti ini melambangkan ketika ada suatu pinjaman Anda asal klik. Ya, berarti Anda tidak memahami, nyatanya Anda tidak ingat sama sekali. Ya, ukurannya pertanyaan ini kan nggak perlu muncul lagi. Apa kontak-kontak di ponsel kita udah disadap sama pinjol? Ya jelas, ya. Pinjaman belum cair, itu data kontak Anda sudah ada sama si pinjolnya. Ya. Kok bisa seperti itu, Bang? Ya jelas di awal mereka sudah minta izin akses. Ya. Dia minta izin akses kontak. Dia minta izin akses galeri, dia minta izin akses log, SMS. Otomatis dia sudah mengantongi data-data itu. Dan ketika dana itu dicairkan, berarti dia sudah melihat apa-apa aja poin yang mereka cari di dalam smartphone itu, atau apa-apa aja poin untuk mereka mencairkan suatu ajuan pinjaman Anda tadi. Ya, barulah duit itu masuk. Dan habis itu Anda bertanya di sini, apakah kontak-kontak di ponsel kita sudah disadap sama pinjol? Berarti ini menandakan logika Anda memang sangat lemah banget gitu loh. Ya, sehingga ada emoticon pun yang ketawa. Ya, saya perhatikan di sini. Jadi makanya saya ambil yang ini, karena ini nanti berpengaruh kalau saya tidak uraikan di YouTube. Takutnya nanti akan bertanya lagi, Bang, saya udah cabut nomor, saya sudah buang, udah reset HP, tapi kontak-kontak saya sudah di-download apa belum? Ya, kan hampir sama topik pertanyaannya kalau seperti itu. Makanya saya ambil yang seperti ini ya. Habis itu dia bilang, ataukah hanya kontak darurat? Kontak darurat dan kontak. Kontak itu Anda yang mengizinkan aksesnya. Kontak darurat itu Anda yang memberikan nomornya. Ya, Anda nggak usah ngelak lagi gitu loh. Ya, makanya saya bilangin kalau Anda ngelak terus, itu melihatkan suatu kebodohan sendiri nantinya. Makanya saya bilangin, terkadang teman-teman itu menganggap pinjol itu segampang ini gitu ya. Nyatanya gampangnya ya seperti tadi. Kita ganti nomor di saat galbay, habis itu beranggapan pinjol mungkin tidak akan lagi download kontak-kontak saya, tidak akan lagi neror kontak-kontak saya. Mengganti nomor, merinset HP bukan berarti itu menghapus data Anda yang ada di pinjolnya. Ya. Jadi pinjol itu tidak sebodoh yang kita kira, tidak sehebat yang kita pikirkan kayak gitu. Kalau yang kita bilang pinjol itu sehebat yang kita pikirkan, contoh, sering orang bertanya, Bang, saya dulu ngekos di daerah ini, sekarang saya pindah ngekos ke daerah ini, kira-kira DC tahu nggak? Ya, itu saya bilangin bahwa pinjol tidak sepintar yang kita pikirkan, dan pinjol tidak sebodoh yang kita bayangkan. Ya, jadi dari situ teman-teman semuanya tolong dipahami lagi, gitu loh. Ya, jadi kalau seperti ini pertanyaannya memang bagus, tapi bagusnya itu melihatkan suatu kebodohan kita sama publik. Ya, itu buat teman-teman yang bertanya tadi, bukan sayanya menyudutkan Anda, tidak, tapi coba Anda pertimbang dan gunakan logika dengan maksimal gitu loh. Ya, apa mungkin cuman dengan sebatas Anda mengganti nomor gitu loh, atau merinset HP, terus sistem di pinjol juga berganti gara-gara SIM card Anda ini, gara-gara smartphone Anda ini. Emang SIM card Anda dengan smartphone di pinjol itu terhubung ke sistem mereka? Kan enggak gitu loh. Kayak gitu cara logikanya. Ya. Jadi kita berpemikiran bodoh tapi nyambung. Ya. Jangan kita berpemikiran pintar tapi enggak nyambung. Kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang bertanya, jadi nggak usah baperan lagi. Kalau memang Anda mau ganti nomor, ganti aja. Kalau Anda mau reset HP, reset aja. Tapi jangan berpikir, wah kontak saya sudah selesai,
hanya kontak darurat yang di-download. Itu bukan suatu pernyataan yang bagus kalau menurut saya, tapi justru pernyataan yang salah dan tak kayak mana gitu ya. Sisanya Anda aja yang mempertimbangkan di situ. Jadi mungkin dari saya cuman itu aja. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf.